Saya kali ini ingin sekali membawa jemaat seluruh GCAN Hidup untuk menyaksikan bagaimana Tuhan memberkati satu keluarga, di mana keluarga ini menerima keselamatan dari Tuhan, bahkan bukan hanya bagi keluarganya saja, tetapi bagi orang-orang di sekitarnya. Keselamatan itu juga boleh dibagikan. Nah, berhubung tema kali ini, tema Natal kali ini mengenai keselamatan, maka kesaksian ini adalah kesaksian yang hidup yang boleh memberkati Bapak Ibu sekalian. Kali ini yang saya wawancarai adalah Ibu Rahel Sukarsih Supaat yang berusia 86 tahun dan memiliki anak 8 orang dan cucu 20 orang dan juga memiliki cicit 8 orang. Nah, bagaimana kisahnya dia mengiring Tuhan, percaya Tuhan? Siapa yang dipakai Tuhan untuk membawa dia percaya? Kemudian apa yang dilakukan dia setelah mengenal Tuhan? Mari kita saksikan wawancara kali ini. Semoga wawancara kali ini memberkati Bapak Ibu sekalian. Tuhan memberkati. Selamat siang, Eyang. Selamat siang. Apa kabar? Luar biasa. Eyang penuh semangat. Iya, sukacita selalu. Amin. Amin. Eyang, saya ini banyak mendengar bagaimana Eyang menerima keselamatan dari Tuhan yang luar biasa. Anak-anak, cucu-cucu semua di dalam Tuhan. Ya. Kalau boleh saya tanya, Eyang ini punya anak berapa? Anak 8, Terus cucunya berapa? cucunya 20, Cicitnya ada buyutnya 1, 8 ya? 8 atau 1? mantune ya 8. Oh, Nggak ada putu, nggak ada mantu. buyutnya 8. Buyutnya 8. Iya, iya. Berarti sehat-sehat semua ya? Ya, Puji Tuhan. Nah, saya ingin tanya, ini kan apakah cerita kisah dari Eyang ini luar biasa. Tolong ceritakan tahun berapa Eyang ini percaya Tuhan? tahun 70 saya kenal Tuhan karena saya mengerti mujizat Tuhan untuk menyembuhkan anak saya mulai lahir tidak bisa jalan. Oke, sebentar. Kemudian Eyang ini bagaimana? Kok bisa mengenal Tuhan Yesus itu bagaimana ceritanya? Nah, mulai melihat mujizat itu akhirnya saya percaya bahwa yang namanya Tuhan Yesus itu berkuasa. Iya. Eyang mengenal Tuhan Yesus melalui siapa? Melalui Mak Sungkem. Oh, ceritanya bagaimana itu? Waktu itu saya lagi mengasuh anak saya, Mak Sungkem jalan, saya disapa. Mak Sungkem tanya mengenai anak saya sakit, kebetulan katanya ini Tuhan akan menolong ibu gitu. Melalui acara apa? Melalui acara apa toh, KKR. KKR waktu itu ya. Iya. Iya. Diadakan di gedung apa? Di stadion yang dipimpin oleh Pendeta Karblom. Oh iya iya, Om Karlum. Itu tahun berapa itu ya jadi? Ya tahun 70 itu ya. Terus akhirnya Mayangti Akhirnya benar-benar sebelum didoakan saya diberitahu bahwa harus punya iman percaya bahwa Tuhan Yesus itu penyembuh ilahi. Nah, di situ saya juga manut. Saya percaya kalau nanti anak saya mesti jalan. jadi ada komitmen sendiri kalau anak saya sembuh. Iya. Kemudian Eyangti percaya Tuhan gitu. Iya. Oh gitu ya. Iya. Dan anaknya sembuh ya. Ternyata betul-betul sembuh jalan. Siapa nama anaknya? Diahworo Rimbowati. Oh iya, puji Tuhan. Kemudian setelah itu Eyangti pergi ke gereja, terus juga mengajak keluarga atau bagaimana? Ya akhirnya dari situ saya percaya ikut ke gereja, anak-anak saya ikut semua. Cuma pada waktu itu
suami saya sedang menjadi panitia haji. Oh ya, ya. Setelah pulang saya ceritakan, ya heran. Saya bilang kalau sekarang saya ikut Tuhan, kaget ikut Tuhan, utama Tuhan, oh ikut katanya enggak ngerti ya. Iya, iya. Saya bilang mengenai itu Tuhan telah menolong kita, Iya. anak-anak ikut semua. Iya. Akhirnya Bapak, suami saat itu saya Bapak menolak atau menerima saat itu? akhirnya menerima. Ya terserahlah, Oh gitu. karena Tuhan sudah menolong kamu katanya. Iya. Tapi kan kita sama-sama belum masih anak-anak rohani kita. Iya. Nah setelah itu Eyangti, setelah mengenal Tuhan, setelah percaya Tuhan, terus Eyangti ini kehidupannya bagaimana? Setelah kenal Tuhan, saya merasa seperti utang budi kehidupan saya. Saya buka rumah saya untuk anak sekolah minggu, untuk pos PI, untuk persekutuan bapak-bapak. Iya. Itu suami saya suka bersaksi. Iya, iya. Ibu Paat, tolong ceritakan bagaimana kehidupan Ibu Paat setelah ditinggal oleh suami yang tercinta. Waktu itu tahun berapa Bapak Supaat meninggal dunia? Saya ditinggal bapak itu tahun 80. Secara daging saya kaget dan juga saya takut bagaimana untuk menghidupi anak 8 yang pada waktu itu waktunya mendidik, waktunya makan, waktunya harus membesarkan anak-anak. Secara takut, makanya saya punya nyanyian yang menguatkan saya itu, sampai putih rambutmu. Oh, Ya ya. itu, aku tetap dia, dan sampai putih rambutmu aku menggendongmu. Nah, itu saya kuat. Tuhan itu kok begitu luar biasa, sampai putih rambutku tak Tuhan gendong saya, Tuhan menolong saya. Itu katanya Tuhan tidak pernah geroh. Jadi saya kalau lemah, waktu anak-anak membutuhkan biaya, saya selalu memberi nasihat, berdoa, minta sama Tuhan, mesti diberi. Kalau anak-anak kuliah mau ujian tuh, semua mesti kasih tahu. Saya puasa yang di coba kalau orang-orang kalau anaknya mau kuliah itu menyiapkan uang sekian. Terus saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya juga pengen anak saya itu kuliah, tapi tidak punya uang. Tapi saya percaya bahwa Tuhan itu kaya, sampai putih rambutku Tuhan mesti nolong saya. Ternyata betul, anak saya semua kuliah di negeri. Tidak bayar 90 ke UNER, ke ITS bayar 100 sudah. Dan anak saya mengucap syukur manut. Makan sederhana, tidak seperti sekarang. Tapi ternyata Tuhan itu memberi cerdas sama anak-anak semua. Selainnya itu, hampir 19 tahun saya menderita, gendong anak-anak kayak Tuhan gendong saya. Setelah anak saya yang paling ragil ditinggal bapaknya itu masih kelas 1 SD, Eva. Terus jadi insinyur, begitu di wisuda langsung saya baston namanya, ucapan syukur. Iya, saya panggil saudara saya panggil semua, saya saksi. Sekarang sudah beban saya sudah selesai. Ternyata Tuhan baik. Nah, terus sekarang setelah menyaksikan kebaikan Tuhan, ya, setelah menyaksikan keselamatan dari Tuhan, akhirnya Ibu Paat tadi cerita Ibu Paat membuka rumahnya, Iya. untuk pos PI saat itu ya. Iya. Kemudian banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Iya, orang Nah, tuanya anak sekolah minggu semua juga ikut berkembang ikut pesat. mengenal Tuhan. Iya. Ya, puji Tuhan. Nah, setelah itu
apakah Bapak Paat cuman hanya menyediakan rumah atau juga ikut melayani Tuhan? Ikut melayani. Ibu Bapak Bahkan Pak melayani Paat Tuhan. ikut sekolah minggu sama-sama saya. Oh iya. Lalu masuk sekolah pengerja. Ikut pemuritan ya. Iya. Dibina supaya imannya bertumbuh. Iya. Iya, puji Tuhan. Kemudian setelah itu bagaimana di usia lanjut ini Eyangti atau Ibu Supaat ini memiliki kerinduan? Apa kerinduannya di usia yang lanjut ini? Kerinduan saya agar anak-anak saya semuanya ikut Tuhan, bahkan melayani putu-putu saya, meskipun tidak khotbah, tapi ada yang menyanyi, ada yang banyak, pokoknya melayani semua. Itu kerinduan saya. Yang kedua, agar keluarga kami selalu takut kepada Tuhan. Betul. Iya. Lalu setelah usia lanjut ini, pelayanan yang Ibu Supaat bisa lakukan apa? Sekarang ini kita di Komsel, kita lakukan ya Tuhan, saya rindu menjadi saluran berkat ya. Meskipun boleh dikatakan tidak berarti, tapi saya sering mengunjungi orang-orang tua yang tidak punya, seturut dengan nasihat di gereja itu. Jadi saya suka ya memberi berkat yang sudah diberikan saya salurkan. Iya, puji Tuhan. Terus saya mau tolong tanya, apa pesan-pesan Ibu Supaat yang buat jemaat GSCA? Saya pesan baik kepada Komsel gereja, pokoknya yang tekun utuh mengikut Tuhan, doa untuk pekerjaan Tuhan, juga banyak berdoa. Amin. Iya. Berdoa. Yang suka berdoa ya? Berdoa kalau mau tidur. Oh, Tapi sekarang sudah umur 86, kalau doa malam sambil tidur. Oh iya. Ini Itu ya? jujur aja. Iya. Lama-lama duduk nggak kuat. Nggak kuat. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan maaf saya tidur, tapi saya datang menyembah Engkau. Iya. Gitu. Iya. Puji Tuhan. Mendoakan hamba-hamba Tuhan, Puji terutama Tuhan. Iya. sesuai pesannya Bu Erwanda. Oh iya, puji Tuhan. Terus satu lagi, apa lagu kesukaan dari Lagu Ibu sukaannya Supaat? ya itu tadi, Aku Rindu itu tadi. Coba dinyanyikan. Di dalam nyanyi rindu itu sebetulnya maksudnya banyak sekali. 50 tahun menjadi anak Tuhan, mujizat terjadi. Tidak bisa mengutarakan dengan kata-kata. Ujian ini supaya direnungkan, sangat menyentuh hati saya. Iya, coba dinyanyikan ya Bu Paat. Sama-sama. Iya, boleh. Tuhan, ku rindu mengatakan padamu, Kaulah segalanya dalam hidupku, mengenali isi hatimu, aku pun bersyukur, akulah putramu, putra raja, ku puji namamu, ku puji namamu, ku sanjung Engkau, oh Tuhan dan Rajaku, ku puji namamu, ku puji namamu, ku sanjung Engkau, oh Tuhan. Tuhan Saya nyanyi ingat berapa tahun yang lalu bagaimana Tuhan itu baik-baik. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saya percaya Tuhan mengasihi Ibu Paat. Amin. Tuhan akan pakai Bu Paat terus
karena kerinduan Bu Paat untuk mengasihi Tuhan. Terima kasih buat siang ini, Ya, terima kasih. wawancara yang sudah kita lakukan. Semoga jemaat bisa menyaksikan betapa baiknya Tuhan, betapa luar biasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan Ibu Supaat sekeluarga. Kerinduan kami semua bahwa Tuhan juga bisa melawat kehidupan keluarga-keluarga kita, keselamatan juga diberikan bagi keluarga kita, dan nama Tuhan dipermuliakan di tengah-tengah keluarga kita. Tuhan memberkati, dan marilah kita berbuah bagi Tuhan di tahun yang akan datang. Biarlah keselamatan itu kita bagikan kepada mereka yang membutuhkan. Marilah kita menjadi saksi yang hidup bagi semua orang. Tuhan memberkati. Amin.